Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Risalatul Adab fi Ilmi Adabil Bahthi wal Munadharah. Sekarang kita akan melanjutkan mengenai contoh dan penerapan berdebat di dalam definisi. Nah, sekarang kita sampai pada contoh yang ketujuh. Contoh yang ketujuh ini ya berkaitan dengan nau'ut ta'rif. Atau lebih jelasnya, bagaimana tata cara berdebat di dalam ta'rif yang berkaitan dengan nau'ut ta'rif atau tipe ta'rif. Yang dimaksud dengan nau' di sini bukan nau' sebagaimana dalam ilmu mantik ya, tapi nau' di sini bisa kita artikan dengan jenis, tapi dalam bahasa Indonesia, atau kita artikan dengan tipe saja. Ya. Artikan dengan tipe biar bisa dibedakan ya antara nau' di dalam ilmu mantik dan nau' yang bermakna tipe atau jenis. Sebelumnya sudah kita jelaskan bahwasanya nau' ta'rif itu ada 3 secara umum, yaitu ada yang disebut dengan ta'rif hakiki, ta'rif ismi, dan ta'rif lafzi. Kemudian ta'rif hakiki dan ta'rif ismi dibagi lagi menjadi 2, yaitu ada had dan ada rosem. Nah, yang had ini dibagi lagi menjadi 2, ada tam, ada nakis. Yang rosem juga dibagi lagi menjadi 2, yaitu ada tam dan juga ada nakis. Dan mengenai penjelasannya sudah dijelaskan ya di bab ta'rif, di bab macam-macam ta'rif. Nah, semuanya ini disebut dengan nau'ut ta'rif, masuk dalam kategori nau'ut ta'rif. Jadi kalau kita ingin berdebat mengenai nau'ut ta'rif, maka ya larinya ke sini, yaitu larinya antara ta'rif hakiki, ta'rif ismi, dan ta'rif lafzi. Bisa juga nanti larinya ke apakah ta'rif itu had atau rosem. Apakah yang had itu apakah tam atau nakis. Nah, semuanya ini masuk pada bagian nau'ut ta'rif. Qala sahibut ta'rif. Berkata siapa sahibut ta'rif? Orang yang punya ta'rif definisi atau orang yang menyampaikan ta'rif. Al-hayawanu, adapun hayawan yaitu makhluk hidup. Jismun, ialah jisim. Namin, yang berkembang. Hassasun, yang sensitif ya, memiliki sensitivitas. Mufakkirun, yang berpikir. Di sini yang menjadi mu'arraf adalah al-hayawan, sementara yang menjadi ta'rif adalah jismun, namin, hassasun, mufakkirun. Fahadha, maka adapun ini, yaitu al-hayawan, jismun, namin, hassasun, mufakkir ini, ta'rifun, ialah definisi. Zahiruhu, adapun zahirnya hadza, annahu, ialah sesungguhnya apa hadza, ta'rifun hakikiyun, adalah definisi hakiki. Jadi secara zahir ya, definisi ini yaitu al-hayawanu jismun namin hassasun mufakkir adalah ta'rif hakiki. Maka bagaimana cara mendebat atau membantah definisi ini dari segi nau'ut ta'rifnya? Secara zahir definisi ini masuk pada kategori ta'rif hakiki.
Fayaquluh maka berkata al-mu'taridu siapa mu'tarid orang yang menyanggah. Ini musonif kadang menggunakan mu'allil, kadang menggunakan mustadil, kadang menggunakan mu'tarid. Sama intinya ya, sama. Yaitu orang yang membantah atau yang mendebat definisi. Fayaquluh maka berkata al-mu'taridu siapa mu'tarid orang yang menyanggah binaan ala hadzal dhahir berdasarkan pada kezahiran. Kezahiran ini yaitu secara zahir kan definisi ini masuk kategori ta'rif hakiki. Maka berdasarkan kezahiran ya atau zahirnya ya. Berdasarkan zahirnya ta'rif ini yaitu mu'tarid beranggapan bahwasanya ta'rif ini adalah masuk ta'rif hakiki. Ala hadzal zahir atas yang zahir ini itu maksudnya yang zahir adalah kezahiran dari ta'rif al-hayawan jismun namin hassasun mufakkir. Hada ta'rifu adapun ta'rif ini ghairu jami'in ialah tidak menghimpun li jami'i afradil mu'arrafi terhadap seluruh individu-individu mu'arraf. Mu'arraf ini sesuatu yang didefinisikan. Li'annahu karena sesungguhnya hadza ta'rif la yashmalu ialah tidak mencakup apa hadza ta'rif al-jamal pada unta wal hisan dan kuda. Masalan seumpamanya. Wa kullu ta'rifin dan adapun setiap ta'rif hadza yang seperti ini yaitu ghairu jami sya'nuhu ialah keadaan ta'rif bahwa maka adapun ta'rif batilun ialah batil. Kalau itu masuk ta'rif hakiki kan ya, ta'rif hakiki maka syaratnya ta'rif hakiki itu diantaranya adalah harus jami', yaitu ta'rif harus menghimpun seluruh individu dari mu'arrafnya. Sementara secara zahir ta'rif ini yaitu tidak menghimpun kepada seluruh mu'arrafnya. Hayawan itu kan mencakup jamal, kuda, manusia, faros dan sebagainya ya, yang masuk pada kategori hayawan makhluk hidup. Sementara ta'rifnya sendiri yaitu jismun namin hassasun mufakkir hanya mencakup kepada sebagian individu yang dicakup oleh hayawan. Secara zahir ini ya, secara zahir definisi ini mencakup hanya pada sebagian individu yang dicakup oleh hayawan. Itu zahirnya definisi ini hanya mencakup kepada manusia saja, yaitu mufakkir, yang berpikir. Jismun namin hassasun mufakkir. Zahirnya seperti ini, hanya mencakup kepada manusia saja. Berarti kalau hanya mencakup kepada sebagian individu yang dicakup oleh mu'arrafnya, berarti ta'rif ini adalah ghairu jami', tidak menghimpun. Karena hanya mencakup kepada sebagian individu yang dicakup oleh hayawan, oleh mu'arrafnya. Nah, ini menurut mu'tarid atau menurut mustadil ya, menurut mustadil atau orang yang membantah. Fahadha maka adapun ini i'tiradun ialah sanggahan bifukdani syartin dengan tiadanya satu syarat min syuruti sihati ta'rif dari sebagian syarat-syarat keabsahan ta'rif definisi binaan berdasarkan alama atas sesuatu takhayyalahu yang menghayalkan atau yang beranggapan hu terhadap ma al-mu'tariduh siapa mu'tarid yaitu orang yang membantah takhayyala ini yang ditangkap atau yang dibayangkan oleh mu'tarid. Mu'tarid membayangkan definisinya adalah ta'rif hakiki. Kalau ini masuk kategori ta'rif hakiki, salah satu syarat dari ta'rif hakiki itu adalah jami'. Sementara ta'rif ini masuk ghairu jami', masuk pada kategori ghairu jami', tidak menghimpun, sehingga tidak memenuhi syarat. Bagaimana cara sahibut ta'rif menjawab dari sanggahan ini?
dari bantahan yang diutarakan, yang disampaikan oleh mustadil ini. Wa yujibu, dan menjawab sahibut ta'rifi, apa sahibut ta'rif, an hadzal i'tiradi, dari sanggahan ini, biqauli, dengan perkataan sahibut ta'rif, la usallim, tidak menerima aku, qaulaka, terhadap perkataanmu, inna kulla ta'rifin, bahwa sesungguhnya setiap ta'rif, akhassa minal mu'arraf, anna kulla ta'rifin, bahwa sesungguhnya setiap definisi, akhassa, yang lebih khusus, minal mu'arrafi, dari mu'arraf, fahuwa, maka adapun ta'rif, fasidun, ialah rusak. Lianna hadza, karena sesungguhnya apa ini? Fasid, ya. Ta'rif akhassa minal mu'arrif fasid, khasun, ialah khusus, bit ta'rifil hakiki, dengan ta'rif definisi, al hakiki, hakiki, wal ismi, dan ta'rif ismi. Fa'ammat ta'riful lafzi, maka adapun ta'rif lafzi, faya juzuf, maka boleh, ayyakuna, apa ta'rif lafzi, akhassa, ialah lebih khusus, minal mu'arrafi, dari mu'arraf. Wa ta'rifi hadza, dan adapun definisiku hadza, yang ini, min qabilit ta'rifil lafzi, ialah sebagian dari golongan ta'rif lafzi. Min qabilit ta'rifil lafzi, ialah sebagian dari golongan ta'rif lafzi. Ini cara sahibut ta'rif menjawab, ya. Itu kan Mu'tarid beranggapan bahwasanya ta'rif yang disampaikan oleh sahibut ta'rif ini adalah ta'rif hakiki. Sehingga kalau ta'rif hakiki, salah satu syaratnya yaitu harus jami'. Sementara ta'rif yang disampaikan barusan, yaitu jismun namin hassasun mufakir, itu tidak jami', ghairu jami'. Kenapa? Karena ta'rifnya lebih khusus daripada mu'arrafnya. Al-hayawan a'am, lebih umum, ya. Sementara ta'rifnya yaitu jismun namin hassasun mufakir, akhos, lebih khusus. Kenapa hayawan dikatakan lebih umum? Karena hayawan itu mencakup kepada unta, ya, kuda, ular, dan sebagainya yang tidak berpikir. Sementara ta'rif ini hanya mencakup pada jismun namin, yaitu jisim yang berkembang dan memiliki sensitivitas dan berpikir, yaitu manusia saja. Berarti ta'rif ini akhas, lebih khusus, ya, daripada mu'arrafnya, daripada al-hayawan. Nah, kalau ta'rifnya, kalau sebuah ta'rif, ya, lebih khusus, lebih akhas, ya, daripada mu'arrafnya, maka ta'rif itu berarti ghairu jami'. Berarti ghairu jami'. Karena lebih akhas. Karena ada dugaan demikian dari mustadil, ya, atau dari mu'tarid, maka sahibut ta'rif menjawab, ya kalau itu di dalam ta'rif hakiki. Ya kalau itu di dalam ta'rif hakiki. Harus jami'. Namun masalahnya ta'rif yang saya sampaikan ini, ya, adalah ta'rif lafzi. Dan di dalam ta'rif lafzi tidak disyaratkan bahwasanya ta'rif itu harus jami'. Di dalam ta'rif lafzi, ta'rif boleh lebih khusus atau lebih umum, ya, daripada mu'arrafnya. Dan ta'rifku ini yaitu adalah atau termasuk kategori, ya, termasuk kategori ta'rif lafzi, bukan ta'rif hakiki dan ta'rif ismi. Nah, demikian cara menjawabnya, ya. Jadi ketika mendapatkan bantahan itu dari mustadil, maka sahibut ta'rif menjawab dengan cara menjelaskan, ya, menjelaskan nau'ut ta'rifnya atau tipe ta'rifnya. Karena di dalam sanggahan yang disampaikan oleh mustadil beranggapan bahwasanya ta'rif itu adalah maksud ta'rif hakiki. Sementara yang diinginkan oleh sahibut ta'rif adalah ta'rif lafzi. Dan di dalam ta'rif lafzi, sebagaimana dijelaskan di awal, tidak diharuskan atau tidak disyaratkan harus jami'
dan mani. Artinya di dalam ta'rif lafzi boleh lebih khusus daripada mu'arrafnya dan juga lebih umum daripada mu'arrafnya. Fahadza, maka adapun ini jawabun ialah jawaban bitahriril muradi dengan menguraikan maksud atau menjelaskan maksud min nau'it ta'rifi dari tipe ta'rif definisi. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.